Bunda, sebelumnya saya mau bertanya dulu, siapa yang di sini sudah mengetahui arti dari pola asuh sendiri? Pola asuh. Pola asuh apa? Biasanya kan bunda semuanya atau orang tua kan sudah mengetahui pola asuh yang dimana kita setiap hari kan mendidik anak di rumah dan di sekolah. Kalau di sekolah kan sama guru, kalau di rumah sama orang tua. Tapi di sini pola asuh sendiri ada berbagai macam atau berbagai pola yang dimana di antaranya adalah pola asuh demokratis atau autoritatif parenting, pola asuh permisif, dan pola asuh swasta. Arti dari pola asuh itu sendiri
dalam artian pola asuh ini kita tidak harus selalu mengekang pada anak, tapi kita melakukan kemandirian pada anak dan membebaskan anak, tetapi kita juga masih mendukung anak, tetapi dengan batasan yang tidak memberatkan kepada anak. Ciri-cirinya bisa dilihat ya, biasanya orang tua menentukan peraturan dan disiplin dengan memperhatikan dan mempertimbangkan alasan yang dapat diterima, dipahami dan dapat dimengerti oleh anak. Misalnya kalau kita mengajari anak, jangan terlalu mendikte atau terlalu mengekang oleh anak. Terus yang kedua, memberikan pengarahan tentang perbuatan yang baik harus dipertahankan oleh anak dan yang tidak baik akan ditinggalkan. Misal kalau anak melakukan perilaku yang kurang baik, kita ya harus menasihati dan harus memberi pengertian yang ini yang baik dan ini yang tidak baik. Dan ketiga, memberikan bimbingan dengan penuh perhatian. Memberikan bimbingan penuh perhatian misalnya seperti ini pun. Kita harus memberi, misal anak nakal kita menasihati tapi tidak dengan cara yang kasar, tapi dengan penuh perhatian, tegas boleh, cuma jangan selalu yang keempat, dapat menciptakan suasana yang komunikatif di antara orang tua dan anak dan sesama keluarga. Kita harus saling sering berkomunikasi bersama anak kita. Misal kalau misal anak sudah habis sekolah, kita tanya, habis sekolah belajar apa, bermain apa. Kalaupun selain sekolah, selain di luar lingkungan rumah kita, ditanya atau belajar apa. Orang tua dengan pola asuh demokratis akan menghasilkan karakteristik anak yang mandiri, yang dapat mengontrol diri, mempunyai hubungan baik dengan teman, yang kooperatif terhadap orang lain, memiliki rasa percaya diri dan bersikap sopan dan mau bekerja sama. Karena pola asuh yang demokratis seperti ini menjadikan anak jiwa sosial emosionalnya itu berkembang baik dengan ini. Contohnya anak menjadi mandiri karena pola asuh yang kita tanamkan tadi, yang kita lakukan tadi itu termasuk sudah baik dan tidak tergolong menekankan pada anak, karena kita akan memberi kebebasan kepada anak dan tetapi tidak mengekang kepada anak. Yang kedua, atau otoritarian parenting. Pola asuh otoriter ini merupakan gaya pengasuhan yang ditandai dengan orang tua yang menerapkan aturan dan batasan yang ketat tanpa memberi kesempatan
Ciri-cirinya orang tua memaksakan aturan yang ketat tanpa menjelaskan maupun alasan yang jelas. Misalnya kalau kita khawatir kepada anak, tetapi kita tidak menjelaskan apa yang kita khawatirkan kepada anak tersebut. Jadinya kita seolah mengekang anak tersebut tanpa memberikan penjelasan yang jelas. Orang tua membatasi kebebasan anak. Biasanya kalau dulu anak kan tidak boleh main sama temannya yang ini, atau tidak boleh pergi siang-siang, atau namanya tidak boleh bermain yang ini atau yang itu. Tetapi seperti main jalan-jalan atau seperti main bersama teman sepeda-sepedaan, itu mungkin maksudnya orang tua nanti kalau jatuh terus sakit atau gimana kan, tetapi tidak memberikan penjelasan yang jelas. Jadi orang tua secara tidak langsung membatasi kebebasan anak tersebut dan menekan. Terus ketiga, orang tua menggunakan hukuman sebagai cara utama mendisiplinkan. Sebenarnya punishment itu kita terapkan kepada anak itu boleh, cuma tidak harus memberatkan anak dan dapat melukai anak. Kalau misal memberikan hukuman yang secara fisik itu seharusnya tidak boleh itu. Kalau memberikan hukumannya ringan, misalnya kamu, misalnya anak sudah dilarang tetapi tetap melakukan hal tersebut, anak diberi contoh yang sesuai. Misal kalau anaknya lagi main tidak boleh ke kali, misal gitu deh, anaknya bisa main di kali, terus dikasih hukuman, dilihatkan video boleh. Misal ini loh, kalau kamu main di kali terus nanti ada kepleset, terus nggak bisa berenang atau semacamnya tenggelam atau enggak. Tapi kalau hukuman kekerasan tidak boleh dilakukan. Ya sebenarnya bisa kalau biasanya pola asuh otoriter ini kalau kita memarahi anak biasanya akan dendam. Tetapi kalau dendam buatan dendam terus brutal terus biasanya memang jarang berkomunikasi jarang berkomunikasi sama orang tua. Karena mau mengutarakan pendapat kan tidak didengar tadi. Terus orang cenderung suka mencari kesalahan dan memberikan hukuman. Karena pola asuh otoriter ini orang tua bisa sudah mau melakukan apa yang disuruh orang tua, tidak boleh ini. Tetapi kadang orang tua masih mencari kesalahan anak tersebut, jadi dan memberikan hukuman tersebut. Ketujuh, orang tua tidak mempercayai anak, karena anak yang pertama anak dia kalau dimarahi dan tidak mau menjelaskan, karena kalau menjelaskan kan tidak didengar tadi. Jadinya anak dia dan orang tua tidak mempercayai anak tersebut, karena kalau menjelaskan orang tua tidak mau memahami perasaan anak maupun kebenaran yang ada. Dampaknya dari penerapan pola asuh otoriter ini, anak memiliki harga diri yang rendah, yang dimana anak menjadi penakut atau terlalu malu di sekitar orang lain karena tidak ada dukungan secara sosial emosionalnya tadi. Dan anak kesulitan mengatur emosi yang berdampak mengalami depresi dan kecemasan. Dan anak kesulitan mengatur emosi juga yang dapat menimbulkan masalah pada perilakunya. Karena pola asuh otoriter ini juga tertanam pada memori anak. Karena yang dilakukan oleh orang tuanya juga mungkin dapat dicerna dan dicontoh oleh anak tersebut karena pola asuh seperti ini. Selanjutnya, pola asuh memberikan kebebasan kepada anak untuk melakukan apa saja tanpa aturan yang tegas. Orang tua dengan pola asuh ini membiarkan anak-anak mereka melakukan apa saja yang mereka inginkan. Jadi terserah kamu, terserah
ekonomi yang sama itu membuat anak cenderung ingin terus menuruti kemauannya. Jadi para student kalau bisa malas bekerja dan ingin meminta kepada orang tuanya terus. Terus keempat, orang tua cenderung mengabaikan sifat kurang baik dari anak tersebut. Ya tadi jadi anak apa kalau tidak membereskan mainan tersebut atau tidak merapikan pakaian yang telah dipakai atau tidak membereskan sepatu contohnya, jadi anak yang malah kan sudah tergantung sama orang tuanya kalau tidak didisiplinkan sejak dini. Jadi anak bisa pulang sekolah tidak membereskan sepatunya atau pakaiannya langsung dibuang saja. Kalau orang tua tidak mencontohkan yang baik misal itu dia tetap sana, tapi malah orang tuanya yang mengambil sendiri dan meletakkan di tempat yang semestinya, itu anak juga terbiasa dan dapat tergantung sama orang tuanya. Dampaknya anak menjadi bandel, tidak teratur dan dalam bersosialisasinya, dan anak tidak memiliki prinsip hidup yang kuat dan sulit mengambil keputusan karena anak itu sudah tergantung sama orang tuanya tersebut. Jadi tidak memiliki prinsip yang kuat, misalnya dalam mengambil keputusan, aku ini pikir ini, tapi harus memberitahu atau menanyakan orang tua dulu. Jadi yang mengambil keputusan orang tuanya. Dan ketiga, anaknya cenderung menjadi posesif dan agresif. Kalau misal ada dua anak misalnya ada anggota lain di keluarganya, ya anak itu sudah dititipkan dalam anggota keluarga, misalnya ada banyak dan ibunya mungkin sudah tidak kurang perhatian sama anaknya, jadi anaknya tersebut selalu untuk diasuh kepada obrolannya atau pamannya atau bibinya. Orang tua dengan pola asuh tipe ini hanya memberikan waktu, perhatian dan biaya yang sangat sedikit pada anak-anaknya. Kita memberikan perhatian secara finansial anak-anak tetapi kan kita tidak memberikan perhatian secara jiwa maupun emosional ataupun secara rangkulan, karena anak kan juga tidak hanya butuh biaya saja tetapi perhatian dari orang tua kita sendiri. Karena kalau sekecil apapun misalnya orang kita sekaya apapun, tapi kalau kita tidak memberikan perhatian atau kita tidak mendampingi anak kita, tetap saja anak merasa kesepian karena meskipun kita jadi sama orang bandnya atau buktinya kan tidak dalam kehidupanmu sendiri, rasanya kan kurang. Mereka mengembangkan perasaan bahwa ada hal lain maupun kesibukan lain di kehidupan mereka. Misalnya kalau orang tuanya kerja, terus apalagi mohon maaf kayak single mom. Jadi mengharuskan ibu itu bekerja siang dan malam. Jadi anak kan kurang kasih sayang, kurang perhatian. Atau bisa juga secara rasanya yang lebih parahnya itu anak di hasil MBA dari SI dunia hasil pernikahan hamil di luar pernikahan. Biasanya kan ibu yang mengandung di luar nikah dan sudah melahirkan anak itu pikirannya sudah kurang kurang perhatian karena adanya belum kesiapan menjadi ibu, apalagi yang menjadi ibu muda kan sekarang banyak kasus apalagi SMP SMA kan sudah muda biasanya kurang perhatian
ya istilahnya depresi ngoten nggih. Cuma kan ya mau tidak mau kita harus merawat meskipun masih memberikan pola asuh penelantar ini secara tidak sadar. Ibu yang depresi pada umumnya tidak mampu memberikan perhatian secara fisik maupun psikis pada anaknya. Jadi anak kita kalau pola asuh penelantar ini, anak kita sebenarnya ingin kasih sayang. Cuma memang anak ini diam. Karena kalau kita berbicara, kalau kita ingin disayang sama orang tua kita dengan pola asuh seperti ini, anak ini dapat kadang merasa takut karena anak masih tidur dan pulang malam anak juga tidur. Seperti itu kan biasanya anak juga tidak bertemu ada perkembangan sosial emosional pada anak. Misalnya anak menjadi agresif dan kurang bertanggung jawab, tidak mau mengalah dan harga dirinya yang rendah karena tidak ada dukungan moral maupun psikisnya tersebut. Seperti pola asuh permisif tadi. Dan anak kurang bertanggung jawab karena juga tidak ada dukungan maupun pendisiplinan. Anak kurang mampu berkonsentrasi pada suatu aktivitas atau kegiatan karena anak tidak dibimbing untuk belajar. Maksudnya di rumah, kalau di rumah kita tidak membimbing anak untuk belajar atau memberikan perhatian. Misalnya kalau anak bersekolah dikasih PR, misal Bu aku atau Bapak aku ada PR, minta tolong dibimbing atau minta tolong diajari tetapi karena pola asuh seperti ini orang tua kan tidak mau tahu jadi sudah kayak sebisamu aja jadi kan anak tidak ada aktivitas atau berkonsentrasi secara jelas. Anak lebih frustasi karena anak ingin bercerita. Misalnya anak ingin bercerita atau menuangkan apa yang dia senang atau sukai, tetapi tidak ada yang mendengarkan. Jadi anak itu atau merasakan kesedihan, anak tidak mau mengutarakan pendapat tersebut atau kesedihan atau kegembiraan tersebut kepada orang tuanya, tetapi tidak ada perhatian maupun komunikasi atau didengar, istilahnya gitu deh, didengar tetapi anak tidak mendengar. Anak menjadi frustasi. Maksudnya frustasi di sini karena tidak ada pendengaran dari orang tua itu sendiri, anak biasanya langsung menyendiri atau kadang anak jadi rendah sendiri kayak tidak kurang PJ jadi biasanya anak ini memang cenderung pendiam dan tidak selalu berkomunikasi orang lain, misalnya kurang terbuka sama orang lain, sama orang tua. Terakhir, anak paling potensial terlibat dalam kenakalan remaja seperti penggunaan narkoba, merokok di usia dini dan tindak kriminal lainnya. Ini contohnya sudah banyak disebut, apalagi anak SMA, SMP itu kan yang zaman sekarang kan banyak sekali yang merokok, apalagi bolos sekolah itu kan karena misal orang tua sudah mendisiplinkan anak di rumah, tetapi lingkungan juga kan mempengaruhi, apalagi orang tua yang tidak perhatian sama anaknya. Jadi anaknya mau bagaimana pun orang tua tidak tahu dan ya sudah gitu. Dalam kehidupan sehari-hari orang tua secara sadar ataupun tidak memberikan contoh yang kurang baik terhadap anaknya ini. Jadi sebenarnya kalau dibilang pola asuh kita ini di antara pola asuh otoriter, permisif, penelantar itu sebenarnya campur secara tidak sadar campur. Dan misalnya kita tolong kurang ada
ya anak tidak jadi untuk mengutarakan sesuatu yang mau dibicarakan. Memberi nasihat tidak pada tempatnya. Misal anak nakal di tempat keramaian, terus tidak diatasi, jadi orang tua membentak-bentak anak tersebut atau memarahi dengan secara yang kurang sopan atau lebih di tempat umum, itu menjadikan anak menjadi kurang percaya diri dan dapat menjadi trauma itu sendiri. Jadi kalau bisa menasihati di tempat yang sudah sepi maupun atau di rumah tetapi juga dengan kedisiplinan yang tepat. Tapi biasanya memang seperti ini ya, kalau di keramaian kan anak biasanya tanggung ya, merokok tidak bisa dikendalikan. Biasanya orang tua kan langsung memarahi di depan orang-orang gajah makan. Biasanya anak seperti ini langsung tambah menangis maupun juga langsung diam. Tapi diamnya itu punya rasa dendam atau bisa sampai ke mata tersebut. Berbicara kasar pada anak. Nah ini tidak boleh. Misal berbicara kotor atau kasar sama biasanya ini pada ayah kalau bersama ayah apalagi yang masih muda kan biasanya itu yang tinggi gitu. Biasanya anak ini bisa mencontoh apa yang diutarakan oleh orang tua karena berkata kasar kepada anak ini. Bisa juga di lingkungan kalau ada orang besar atau orang dewasa yang bicaranya kotor, biasanya anak kan meniru. Dia nanti juga ke teman-temannya. Bisa kalau nanti anak tersebut bertengkar sama temannya, nah nanti kata-kata kasar itu nanti secara refleks nanti keluar karena itu mendengar bicara kasar yang telah diutarakan oleh orang dewasa maupun orang tua. Terlalu mementingkan diri sendiri dan tidak terlalu mementingkan atau tidak mementingkan pada anaknya. Tidak tahu mengakui kesalahan yang telah dilakukan. Biasanya orang tua selalu menyalahkan anak kalau anaknya, misal anaknya itu sebenarnya sudah benar tapi tidak mau mengakui yang sebenarnya. Jadi anak itu diam dan orang tua selalu tidak mau mendengar. Tetapi kalau orang tua melakukan kesalahan dan tidak mau melakukan kesalahan, anak itu biasanya diam daripada nanti saya ribut sama orang tuaku. Jadi dari dana anak yang diam itu dan tidak mau memberikan pengertian kepada orang tuanya kalau orang tuanya salah, jadi terbiasa orang tua tidak mau mengakui kesalahan yang dilakukan. Karena anak yang tidak mau mengutarakan apa yang sebenarnya. Tadi seperti pola asuh otoritas tadi ya, karena tidak mau mendengarkan anak dalam melakukan memberikan pengertian yang jelas. Terus beberapa contoh sikap dan perilaku di atas ini tadi berdampak negatif pada perkembangan jiwa pada anak, sehingga efek negatif yang terjadi adalah anak memiliki sikap keras hati, manja, keras kepala, pemalas, pemalu, dan lainnya. Semua perilaku di atas dipengaruhi oleh pola pendidikan orang tua. Pola asuh orang tua akan mempengaruhi juga dalam perkembangan jiwa pada anak. Jadi sebenarnya itu juga tergantung lingkungan sendiri, juga tergantung anaknya dan lingkungan. Kalau misal kita sudah menerapkan pola asuh yang baik di rumah, tetapi kalau lingkungan di sekitarnya kurang baik, ya anak juga dapat pengaruh.
Orang tua dapat mengerti situasi dan kondisi yang sedang dialami anak, sehingga pola asuh yang diterapkan tidak merugikan anak-anak di kemudian hari. Pola asuh juga menerapkan pola asuh juga seenggaknya kita harus melihat kondisi anak juga. Kalau anak memungkinkan untuk dilakukan pola asuh seperti ini, ya secara tidak langsung harus menerapkan pola asuh seperti ini. Tapi kalau anak tidak kurang tepat untuk diterapkan pola asuh seperti ini, kita harus mencari jalan keluar atau pengasuhan yang lain yang dimana bisa diterima baik dengan anak. Orang tua untuk menerapkan pola asuh yang baik dan lainnya memberikan kasih sayang dan perhatian, mengajarkan keterampilan sosialnya dalam bersosialisasi, dalam komunikasinya, sering-sering mengajak anak bercerita, ngobrol, ataupun mengajarkan anak sopan santun di lingkungan bersama orang lain, dan menanamkan juga rasa percaya diri pada anak. Jadi kan kalau kita memberikan stimulasi atau memberikan dukungan anak, jadi keterampilan sosial anak juga berkembang dengan baik. Ketiga, memberikan kesempatan untuk bermain dan bereksplorasi. Tidak harus melakukan anak tidak boleh bermain ini, anak tidak boleh bermain hujan-hujanan, atau tidak boleh bermain sepedaan, tidak boleh bermain dengan teman yang ini, gitu. Tetapi kita juga memberikan waktu untuk bermain dan sering bereksplorasi. Bukan selalu gitu tepatnya, tapi mengajak anak untuk berjalan-jalan lah, biar tidak bosan dan mengasihi atau mempelajari dunia luar, mengetahui dunia luar agar anak semakin bereksplorasi dan tidak dalam cakupannya tidak hanya itu saja, maupun di luar rumah atau di dalam rumah maupun di lingkungan luar, di lingkungan sekitar. Tapi juga bisa berapa bulan sekali mengajak anak jalan-jalan, kan anak bisa refreshing dan bisa senang, dan membangun rutinitas harian yang sehat. Contohnya memberikan makanan yang bergizi seperti makan sayur, terus boleh mengasih anak makanan yang dia suka, tetapi dengan batasan yang tidak harus. Misal anak inginnya makan ini terus makanan yang kurang sehat, apalagi menjaga kaki lima, itu kan kurang sehat. Itu boleh, tetapi dengan batasan tertentu. Terus mengajak anak untuk membersihkan rumah, misalnya itu kan pada harian rutinitas harian yang biasa juga menggosok gigi, mencuci tangan sebelum makan, mencuci muka sebelum tidur, terus mengajak berdoa sebelum makan, dan menjadi contoh yang baik. Kalau kita menjadi orang tua yang baik dan menjadi pencontoh yang baik, anak juga akan mencontoh yang baik, karena anak itu pencontoh yang hebat. Tidak dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan. Dan anak itu pengingat, daya ingatnya itu kuat. Jadi apa yang diingat dari kecil itu bisa diingat terus sampai dewasa. Kalau orang tua melakukan kekerasan pada itu bisa diingat sampai dewasa, dan itu anak menjadi anak yang penakut. Selanjutnya, menyediakan lingkungan yang aman. Menyediakan lingkungan yang aman itu misalnya contohnya saja kita bersosialisasi dengan siapa saja, juga memilih-milih orang atau lingkungan juga yang sehat, yang baik untuk anak kita maupun keluarga kita, dan membantu anak mengembangkan keterampilan kognitifnya. Kognitifnya itu misalnya dalam berbicaranya yang baik, kan anak itu kita sering-sering harus mengobrol sama anak, sama membantu stimulasi perkembangan otak, stimulasi perkembangan kognitif
harus memberikan stimulasi, misalnya berjalan atau berbicara yang baik, maupun dapat mengingat atau mengajaknya bernyanyi atau mengajaknya senang ataupun hal yang lain. Oke. Kira-kira enten pertanyaan atau ada yang ditanyakan buat Bunda? Buat anak-anaknya atau masih ada yang kurang dipahami atau yang masih mengganggu pikiran? Yang mau bertanya, kalau tak apa-apa, senang jalan-jalan anakmu saya tak apa. Cara mengatasi ada yang kampung. Maaf, aku berarti nyambung. Sudah pengasuhan anak dan makan. Kira-kira di sini Bunda ada yang kurang setuju kenapa mboten dalam pola asuh seperti ini atau penerapan pola asuh sendiri di rumah seperti apa yang niku Bunda terapkan? Napa campur kan? Langsung tidak langsung kan campur nggih. Tidak langsung campur nggih. Lingkungan sosial itu juga penting dia dalam perkembangan anak. Misalnya kita juga sudah benar-benar menjaga anak, menjaga perkembangan yang baik. Tapi kalau lingkungan kita kurang mendukung, itu ya juga sama saja. Anak juga dapat meniru lingkungan sekitar kita. Contoh kecilnya ya itu tadi omongan-omongan kasar, perilaku yang kurang sopan. Biar rasa gitu, tepuk semangat dulu, tepuk semangat baru. Yang kedua, dinding, duduk, dada, dinding, berharapnya saya bisa memberikan ilmu untuk kita semua dan juga dapat menerapkan pola asuh yang baik terhadap anaknya dan dapat memberikan pengertian yang tepat terhadap anaknya dan anaknya menjadi tumbuh menjadi anak yang baik. Sebelum saya di sosialisasi ini, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Dari saya sendiri dalam berbicara maupun kekeliruan kata ataupun sifat maupun kata yang menyinggung, mohon dimaafkan Ibunda.